Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang selama 3,5 tahun di tanah air menjadi salah satu masa terkelam bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, bukan hanya SDA, tenaga manusia juga diperas untuk kepentingan Jepang. Namun, di balik mirisnya kehidupan bangsa Indonesia pada masa kependudukan Jepang, ada dampak positif yang terasa sampai saat ini di beberapa bidang kehidupan. Dampak kependudukan Jepang pada kehidupan masyarakat Indonesia bisa dilihat di sejumlah bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta bidang birokrasi dan militer. Nah, kira-kira seperti apa dampaknya? Mari kita bahas. 1. Di bidang politik. Tujuan utama pemerintah Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang dukungan masyarakat agar memihak Jepang. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan tersebut diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo saat berkunjung Indonesia pada September 1945. Berikut adalah dampak dari pendudukan di bidang politik bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, melakukan pelarangan terhadap penggunaan dari bahasa Belanda dan diizinkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Diizinkan penggunaan dari bahasa Indonesia untuk menjadi sebuah bahasa komunikasi yang digunakan secara nasional guna untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Yang kedua, melakukan pembentuk dari Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia seperti BPUPKI dan PPKI. Yang ketiga, memberikan sebuah sikap dukungan untuk menjadi anti terhadap bangsa Belanda, yang dimana tidak memberikan sebuah ruang untuk meningkatkan semangat akan nasionalisme dari bangsa Indonesia. Yang keempat, memberikan sebuah kesempatan dari rakyat Indonesia untuk dapat bergabung ke dalam pemerintahan. Yang terakhir, menerima sebuah dukungan dari rakyat Indonesia sehingga Jepang akan mendapatkan kekuatan. Dengan demikian, beberapa dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik, yaitu melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, serta dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. 2. Bidang sosial budaya dan ekonomi. Selama masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat bertambah karena segala kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Beberapa akibat pendudukan Jepang bidang sosial budaya antara lain: 1. Jepang memberikan suatu gelar kepahlawanan bagi pekerja yang meninggal dunia akibat kekejaman Romusa. Gelar tersebut bernama Pahlawan Pekerja atau Prajurit Ekonomi. 2. Ekonomi merosot turun akibat masyarakat tidak dapat mendapatkan bahan makanan dan muncullah berbagai penyakit seperti diare dan kudis. 3. Adanya pasar gelap yang menyebabkan kenaikan inflasi secara drastis. 4 adalah bahan makanan dan obat-obatan sulit didapatkan. 5. Perkebunan tebu dan pabrik gula ditutup oleh Jepang sehingga masyarakat tidak mempunyai penghasilan. 6. Masyarakat dipaksa dan dikerahkan untuk membangun dan memperbaiki jalan, menanam tanaman jarak di sepanjang jalan, dan membangun saluran air. 7. Adanya kesulitan komunikasi karena Jepang sebagai pengendali utama secara sengaja melakukan hal tersebut. 8. Adanya penggantian nama pada beberapa kota di Indonesia. Yang ketiga, bidang pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Beberapa akibat pendudukan Jepang di bidang pendidikan antara lain: yang pertama, adanya suatu aturan untuk belajar wajib hanya selama 6 tahun dan mewajibkan bahasa Jepang sebagai materi pelajaran yang wajib dikuasai. Yang kedua, budaya dan adat istiadat Jepang diperkenalkan dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar wajib seluruh sekolah di Indonesia. Yang ketiga, pada tahun 1943 adanya proses penutupan pada perguruan tinggi. Yang keempat, adanya suatu proses reopen atau pembukaan kembali perguruan tinggi, seperti Perguruan Tinggi Teknik Kokyo Daigaku di Bandung, Perguruan Tinggi Kedokteran Ika Daigaku di Jakarta,
Dan yang terakhir, adanya pembukaan sekolah Akademi Pamong Praja Onkoku Gakuin yang bertempat di Jakarta. 4. Biomiliterisasi dan militer. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia di biomiliter sangat bermanfaat bagi masa-masa selanjutnya setelah berhasil menjadi negara merdeka, karena Jepang banyak membentuk kesatuan militer. Jepang menyadari perlunya dukungan penduduk dari daerah yang diduduki karena situasi Perang Pasifik tahun 1943 mulai berubah. 1. Jepang telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintah Shu dan Tokubetsushi. Dampak yang ditimbulkan oleh peraturan baru tersebut adalah terhentinya kegiatan pemerintahan sementara dan mendatangkan suatu tenaga sipil dari Jepang ke daerah Jawa. 2. Pulau Jawa menjadi pusat suatu peralatan dan segala perbekalan yang diperlukan saat perang. 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 dan Undang-Undang Nomor 28 tersebut, seluruh kota yang berada di daerah persebaran Jawa maupun Madura terbagi menjadi struktur yang dianut oleh Jepang, Shu, Shi, Ken, Gun, Son, dan Ku, terkecuali untuk daerah Yogyakarta dan Solo. 4. Rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan bidang ketentaraan, bidang pertahanan, dan keamanan. Terdapat kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan sekarang berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia atau yang biasa disebut TNI.